Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Astagina Infrastuti, Prodi Administrasi Pendidikan semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Inovasi Manajemen Pendidikan. Pertama, menurut saya inovasi itu merupakan suatu yang baru dan belum ada secara umum, atau bisa juga suatu yang baru namun hasil dari adopsi. Dalam hidup, tentu kita menginginkan sesuatu yang baru, sebab hidup yang begitu-gitu saja akan membosankan. Maka dari itu, ada kalanya kita butuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tersebut bisa kita sebut dengan inovasi. Yang kedua, yang diharapkan dari sebuah inovasi adalah memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal yang lama yang dirasa penuh dengan masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik. Contohnya, untuk masalah produk. Jika ada produk lama yang sudah tidak bisa dipasarkan, inovasi harus dilakukan guna menarik kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga, pentingnya inovasi di bidang pendidikan. Keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh guru. Maka, untuk itu, guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menarik. Tidak jarang peserta didik merasa jenuh dengan penyampaian materi oleh guru yang secara monoton dan tidak pernah ada perubahan dalam pembelajaran. Pembelajaran dapat diseratakan dengan mendesain otak secara alami dan disebut pembelajaran berbasis otak. Hal ini dilakukan agar otak dapat berkembang dengan baik dan selalu dapat membuat keputusan secara alamiah. Selain itu, pembelajaran berbasis otak juga mempertimbangkan bagaimana peserta didik dapat selalu menggunakan otaknya dalam pembelajaran. Namun, perlu kita ingat, setiap peserta didik itu memiliki pribadi yang unik, baik perkembangan, pemikiran, maupun otaknya yang masing-masing memiliki cara belajarnya sendiri. Adanya inovasi pendidikan ini diperlukan agar mampu menyeratakan pendidikan kita dengan realita kehidupan yang semakin maju. Pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan karena perkembangan zaman yang sangat pesat serta kebutuhan manusia yang mengalami peningkatan. Inovasi inilah yang harus dicari oleh seorang guru agar kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik dapat ditonjolkan. Yang keempat, inovasi yang pernah saya lihat untuk saat ini yaitu pembelajaran jarak jauh. Sejak ditetapkannya pandemi COVID-19, di hampir seluruh negeri di dunia banyak hal yang berubah di tengah masyarakat. Mulai dari lockdown, PSBB, karantina lokal, hingga penerapan new normal. Mengingat pola penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat dan masif, telah memaksa pemerintah mengambil banyak kebijakan dan pertimbangan keselamatan warga negara di atas segalanya. Pendidikan sebagai sektor paling utama yang menjadi tanggung jawab negara sebagai amanat Undang-Undang Dasar, berbagai langkah sudah diambil pemerintah mulai dari Kemendikbud di tingkat pusat sampai ke pemerintah daerah dalam membentuk pembelajaran jarak jauh seperti Zoom meeting, grup WhatsApp, dan sampai meniadakan ujian akhir di semua tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir, inovasi yang ingin saya lakukan adalah virtual reality dan augmented reality. Belajar menjadi lebih efektif bila kita berada langsung di lokasi. Misalnya belajar bahasa Inggris akan lebih efektif bila kita berada di negara yang berbahasa Inggris. Dengan virtual reality and augmented reality, kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk belajar bahasa asing. Virtual reality atau realitas maya adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan berdimensi 3 dimensi yang disimulasi oleh komputer sehingga penggunanya seolah-olah terlibat secara fisik dalam lingkungan tersebut.
Augmented reality atau realitas tambahan adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda maya terbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi dan benda-benda nyata ke dalam lingkungan yang nyata berdimensi 3, lalu memproyeksi benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata agar terinteraksi dan berjalan secara interaktif dalam dunia nyata. Teknologi augmented reality biasanya digunakan di bidang militer, medis, komunikasi, dan manufaktur teknologi yang bersifat simulasi. Dengan penggabungan kedua teknologi ini, kita bisa lebih mudah dalam mempelajari sesuatu. Misalnya, bahasa asing. Kita bisa disimulasikan bahwa kita sedang berada di negara tempat berbahasa yang kita bisa pelajari. Kita bisa dibuat seakan kita berada di sana dan berbincang langsung dengan orang-orang di sana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.